Palestinian-Israeli protest against France outside the French ambassador's residence in Tel Aviv. It's a part of a wave of anger. Saya ingin menarik perhatian terhadap penonton supaya memfokuskan pada respon dari Erdogan, kemudian Habib Rizik dan Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Tampak yang paling tidak ada ininya kan Pak Jokowi ya, tidak ada ruh. Tampaknya dia biasa saja merespon persoalan dihinanya Nabi Muhammad di Prancis, itu tidak begitu hangat ya, begitu dingin ya. Beda dengan Habib Rizik yang tentu dia mengerahkan semua semangatnya dan kemarahannya tampak di dalam orasinya di dalam ruangan. Kenapa di dalam ruangan tidak seperti Erdogan di luar ruangan? Itu kan dia tidak punya masa di Mekah, itu kan sedang dalam isolasi politik entah oleh siapa ya kan. Tentu kalau dia di Indonesia dia akan turun ke jalan dan memobilisasi massa atau memegang tongkat komando atau speaker komando untuk mengecam ya, dan mengecam Macron ya. Sebagaimana Erdogan, dia memakai forum-forum yang terbuka, pertama di parlemen dan kemudian di mana itu seperti tampak dalam video yang di akhir dalam video ini, tampak Erdogan justru lebih tajam ya dibanding Pak Jokowi atau dibanding Habib Rizik, karena dia mempertanyakan ya tentang mental state keadaan mental dari Macron. Dan itu tadi kan di Guardian di video ini, tapi di video lain entah di Al Jazeera atau di mana, dia justru Erdogan itu begitu marahnya terhadap siapa itu Macron, Presiden Prancis. Dia menyimpulkan Macron itu harus dirawat ya secara mental, ada perawatan mentalnya terganggu ya. Itu menunjukkan dia sangat mencintai Rasulullah SAW yang kemudian dikecam atau dihina oleh si Macron itu, yang membela orang-orang yang mengatasnamakan atau dia membela satu posisi intelektual yang mengagungkan kebebasan berekspresi dan kebebasan untuk mempublikasikan karyanya. Itu sebagai orang-orang yang tidak patut itu diajak berdamai ya, sehingga orang-orang seperti Macron itu dianggap orang yang perlu dirawat kesehatan mentalnya yang sakit. Jadi tampak dalam perspektif Habib Rizik dan dalam perspektif Erdogan, tampak Pak Jokowi dalam respon kasus Nabi Muhammad itu begitu lemah ya, begitu lemah dan tidak bertenaga sebagaimana Habib Rizik dan Erdogan sebagai orang-orang yang memiliki ikatan komitmen yang komitmen Islam, ikatan nurani yang jauh lebih mendalam dan lebih mengakar dibandingkan Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi. Itu sedikit catatan saya. Silakan menikmati video selanjutnya. Palestinian-Israeli protest against France outside the French ambassador's residence in Tel Aviv. It's a part of a wave of anger. In various cities from Mumbai to Mogadishu, they came to stand up for their religion and the man they believe brought them the word of God. We are protesting against the French president who insulted our Prophet Muhammad. We are marching. We are burning the French flag. We are full of emotion. In the Bangladeshi capital Dhaka, they burned an effigy of Emmanuel Macron. The anger was sparked by the French president's recent comments, claiming Islam as a religion in crisis, vowing to crack down on what he called separatism, and defending the publishing of cartoons of the Prophet Muhammad. Now France has become a hated nation in the Islamic world. We want to say if Macron does not stop... But France is doubling down, saying it won't give in to intimidation.
La France ne renoncera jamais à ses principes et à ses valeurs. France will never renounce its principles and values, and notably the freedom of expression and freedom of publication. The second thing I want to clearly remind is that it was hateful comments towards journalists, towards a newsroom, that led to the bloodshed we have seen in recent years in our country. Teacher Samuel Paty was beheaded in France earlier this month for showing images of the Prophet to students in a lesson on freedom of speech. Following the murder and memorial service hailing the teacher as a hero, Macron said France would not give up its cartoons. He's up for re-election in 2 years. Many see the rhetoric as slanted towards a domestic audience, vying for right-wing votes. But Muslim leaders say it's hate speech. Disrespecting the Prophet incites violence and it's immoral. Westerners must understand that all Muslims love the Prophet. Insulting the Prophet means insulting Muslims and all prophets. Also feeling insulted is Turkey's President Recep Tayyip Erdogan. He's the latest target of French magazine Charlie Hebdo, which has a cartoon mocking him on its front page. The magazine originally published cartoons of the Prophet in 2015, prompting an attack on its office in which 12 people were killed. Erdogan says the magazine is trying to spread racism and hatred and is threatening legal action. Fransa ve genel olarak Avrupa. France and Europe in general do not deserve the vicious, provocative, ugly, hateful policies of Macron and those who share the same mentality. We ask those who use anti-Muslim and Turkish hostility to cover up their failures in their domestic politics to lay their dirty hands off our sacred values. Majelis Nasional Pakistan mengeluarkan resolusi yang mendesak pemerintah Pakistan menarik utusannya dari Prancis. Resolusi itu juga berisi seruan bagi seluruh negara muslim untuk memboikot produk-produk buatan Prancis. Resolusi Majelis Nasional dikeluarkan beberapa jam setelah pemerintah Pakistan memanggil dubes Prancis di negara itu untuk menyampaikan keberatan atas pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Thank you very much, Chairman. Di saat yang bersamaan, warga Pakistan juga melakukan aksi protes di kota Lahore dengan membakar bendera Prancis dan mengajukan slogan anti Presiden Macron. Saya serukan juga kepada segenap umat Islam yang ada di tanah air tercinta Indonesia, abaikan saja kicauan kaum zindik yang pura-pura arif dan pura-pura bijak menyerukan kepada umat Islam agar tidak marah walaupun nabinya dihina. Ini ajakan yang sesat dan menyesatkan. Padahal mereka-mereka yang menjual kicauan-kicauan murahan tersebut pada saat dirinya dihina, organisasinya dihina, tokohnya dihina, kelompoknya dihina, bahkan mereka yang paling depan, paling marah, keluar dari mulutnya sumpah serapah, bahkan lapor sana, lapor sini, dan seterusnya. Tapi manakala nabinya yang dihina, mereka pura-pura arif dan pura-pura bijak. Ini kicauan kaum zindik yang sesat dan menyesatkan yang harus kita... Indonesia juga mengecam keras pernyataan Presiden Prancis yang menghina agama Islam, yang telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia. Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İnanç hürriyetinden, inanç özgürlüğünden anlamayan ve kendi ülkesinde yaşayan milyonlarca farklı inanç mensubu insanlara bu şekilde davranan bir devlet başkanına başka ne denilebilir? Öncelikle bir akli noktadan kontrol.
lihat tanah nih. Aku jalan dari sini berapa menit. Bagaimana setelah lihat video tadi? Menarik bukan? Tentang posisi intelektual Pak Jokowi, Habib Rizik dan Erdogan dalam menyikapi kasus yang sama, yaitu penghinaan Nabi Muhammad di Prancis, khususnya epicentrum persoalan ada di Presiden Prancis Macron yang membutuhkan, kata Erdogan, perawatan mental. Jadi lihat, kekuasaan itu tidak selalu bisa dikelola dengan tepat ya, menurut perspektif penguasa itu. Ternyata menurut perspektif lain itu bisa berbeda. Jadi penguasa atau kekuasaan itu layak untuk di-challenge ya, atau diberikan satu side argumen ya, argumen tandingan ya. Ternyata tidak betul bahwa apa yang paling betul adalah penguasa. Ternyata posisi seorang penguasa yang ditunjukkan oleh kedikjayaan kekuasaan politik Macron itu mendapatkan tantangan dari seluruh dunia. Jadi tidak betul bahwa kebenaran itu bisa lahir satu-satunya dari penguasa, dan selain penguasa adalah salah ya. Dah, yang penting itu bukan itu sebenarnya. Yang penting itu silahkan transfer untuk wakaf pesantren Tahfiz Ojolali, itu yang penting. 1 meter 750.000 ya. Kalau mau transfer 5 miliar silahkan ya, nomor rekeningnya 5 miliar iya. Nomor rekening BRI Syariah 1012656781. Terus dikonfirmasikan ya ke nomor WA saya pribadi ya, 0878593332. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Itu yang lebih penting. Jangan politik aja diurusin. Pesantren tahfiz itu boleh diurusin. Dan masjid Jolali dan pesantren tahfiz Al-Quran Jolali ya. Jazakumullah khairan katsiran. Maaf lahir batin ya, ini di rumah orang.